Dijanjikan anaknya menjadi anggota Polri, warga Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah tertipu oknum polisi 900 juta rupiah. Hari kedua program makanan bergizi gratis, siswa SMA Negeri 4 Kota Semarang menikmati menu yang disajikan. 45 ekor sapi di Kabupaten Sragen terjangkit PMK, 2 ekor sapi mati. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Sarana Baban. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, Saudara, diduga terkait dengan tindak pidana pencucian uang judi online, sebuah hotel di Kota Semarang disita oleh Bareskrim Mabes Polri. Hotel Arus di Jalan Dr. Wahidin, Kota Semarang ditempeli surat perintah penyitaan oleh Bareskrim Mabes Polri di bagian depan pintu masuk hotel serta gedung hotel pada Senin siang. Meski dalam status disita, namun operasional Hotel Arus tetap berjalan normal. Bahwa untuk operasional hotel hingga saat ini masih berjalan dengan baik, ya, dan tadi teman-teman juga bisa lihat sendiri, juga bis besar masih terparkir di depan dan itu masih stay through sampai beberapa hari ke depan dan tidak ada permintaan early check out ataupun cancel seperti apa begitu juga tidak ada. Dan kami tegaskan juga bahwa ini sama sekali tidak ada kaitannya juga dengan tamu. Jadi dari tamu yang memang sudah ada rencana untuk menginap di Hotel Arus itu juga tidak ada masalah. Jadi kita tetap beroperasi seperti biasa. Hotel Arus bagian dari badan hukum yang memang harus taat pada ketentuan hukum yang berlaku, taat pada pemerintah. Saat ini memang sedang dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Mabes Polri terkait dengan adanya dugaan TPPU. Namun semua itu saat ini masih dalam proses penyidikan. Sementara itu, Kapitumas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto membenarkan adanya penyitaan yang dilakukan Bareskrim Mabes Polri terhadap Hotel Arus yang diduga terkait dengan kasus tindak pidana pencucian uang pada tindak pidana judi online di Jakarta. Kombes Artanto menyebut pihaknya hanya membantu Bareskrim Polri. Karena kita prinsipnya membantu, membackup prosesnya, dalam arti kan kita Humas melakukan liputan dokumentasi. Nanti dari divisi Humas sendiri akan menyampaikan tentang perkembangan atau mungkin dari Bareskrim sendiri akan menyampaikan seperti itu. Karena ranah mereka akan menyampaikan. Hingga saat ini operasional Hotel Arus masih berjalan normal meski di bagian depan pintu masuk hotel ditempeli surat perintah penyitaan oleh Bareskrim Polri. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Dijanjikan anaknya menjadi anggota Polri, warga Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah tertipu oknum polisi. Korban menyetor uang sejumlah 900 juta rupiah, namun sang anak tak kunjung menjadi polisi. Suratmo, seorang perajin gerabah warga desa Pelutan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah tertipu janji oknum polisi berpangkat bribtu yang bertugas di Polres Pemalang. Oknum polisi tersebut menjanjikan 2 anak Suratmo menjadi anggota polisi dengan menyetor sejumlah uang 900 juta rupiah. Uang diserahkan dalam beberapa tahap dan semuanya ada kwitansi bermaterai dan tertulis apabila tidak jadi polisi, uang kembali 100%. Namun sampai saat ini, kedua anaknya tidak kunjung menjadi anggota polisi. Sesudah itu, anak saya belum tes, belum apa, sudah dimintai uang sebanyak itu. Sebanyak berapa? 900 juta. Lah akhirnya yang penting dibikin Pak, surat perjanjian hitam di atas putih bermaterai. Lah sesudah itu di rumah langsung dibikinin surat hitam di atas putih bermaterai. Tertera gini, uang terima dari saya, uang 900 juta. Kalau anak saya nggak jadi, uang kembali 100%. Ya saya nuntutnya di itu aja.
Berkas kasus penipuan Bribtu WT terkait penerimaan Bintara Polri masih diteliti Kejaksaan Negeri Pemalang. Tersangka saat ini masih ditahan di Polres Pemalang. Selain sidang di peradilan umum, juga akan disidang etik. Terkait hal tersebut, dari penyidik telah menyerahkan ke kami Pak ya kemarin. Cuman sampai sekarang masih dalam tahap penelitian Pak. Akan segera kami lihat apakah sudah dipenuhi atau belum petunjuk kami sebelumnya. Penyerahannya terakhir tanggal berapa ya Pak? Baru minggu kemarin Pak. Minggu kemarin hari Jumat nggak salah. Jadi Jumat ya. Berarti setelah viral itu baru diserahkan itu Pak. Masalah viral kayak saya nggak tahu ya. Pokoknya hari Jumat itu baru masuk ke kami dan kami selaku jaksa peneliti akan segera melihat apakah ini sudah lengkap atau belum. Kalau lengkap nanti ya mungkin bisa ke tahap selanjutnya. Penelitian terhadap berkas perkara biasanya dilakukan dalam waktu kurang dari 7 hari. SPDP kasus ini sendiri telah diterima sejak Desember 2023, sementara berkas perkara telah diperiksa sebanyak 2 kali. Kejaksaan berkomitmen untuk segera menyelesaikan tahap penelitian berkas agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke pengadilan. Ari Himawan, Kompas TV, Pemalang, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara, tersangka dalam kasus pemerasan program pendidikan dokter spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Kaprodi PPDS Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Undip Semarang sempat mangkir dan beralasan sakit saat pemanggilan pemeriksaan pertama. Polda Jawa Tengah kembali menjadwalkan ulang pemanggilan tersangka di kasus dugaan perundungan dan pemerasan di program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada Senin kemarin. Adapun tersangka merupakan Kepala Program Studi atau Kaprodi PPDS Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Undip Semarang dan sempat mangkir atau tidak datang beralasan sakit saat dilakukan pemanggilan pemeriksaan pertama. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto pun menegaskan ada standar operasional pekerja dalam proses pemeriksaan. Dan secara teknis dan kondisi di lapangan yang paling mengetahui adalah penyidik. Untuk PPDS hari ini dijadwalkan ulang saudara nanti untuk diperiksa oleh Krimum ya. Kemudian kita lihat perkembangannya bagaimana, apakah beliau hadir atau tidak, kita lihat. Karena memang jadwalnya ulangnya hari ini. Hari ini ya Pak ya? Kemungkinan ada penahanan Pak? Penyidik ya nanti yang akan memberikan keputusannya. Kita monitor aja perkembangannya seperti apa, kita rasa hasilnya seperti apa. Kalau misalnya mangkir terus apa akan dijemput paksa Pak? Ya tentunya kan sudah ada SOP-nya ya. Bagi penyidik terhadap orang yang tidak mau atau tidak kooperatif terhadap panggilan dari penyidik. Itu sudah ada SOP-nya sebenarnya. Udah berapa panggilan Pak? Pada prinsipnya saat ini masih kooperatif. Kemarin kan pada saat dipanggil kan dia menyatakan sakit. Ya itu namanya masih dalam tahap wajar atau bukan. Itu kan tunggu namanya orang yang mau diperiksa kan harus dalam keadaan kondisi sehat, jasmani dan rohani. Itu harus memenuhi syarat seperti itu. Hingga saat ini Polda Jawa Tengah belum melakukan penahanan terhadap 3 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perundungan serta pemerasan di PPDS Anestesiologi Undip hingga menyebabkan salah seorang dokter meninggal dunia. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Hari kedua program makanan bergizi gratis, siswa SMA 4 Negeri Kota Semarang menikmati menu yang disajikan. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Masih di Kompas Jateng bersama saya Sarana Baban. Hari kedua pelaksanaan program makan bergizi gratis di SMA Negeri 4 Kota Semarang berlangsung lancar. Para siswa menikmati menu yang disediakan. Paket program makan bergizi gratis tiba di SMA Negeri 4 Kota Semarang sekitar pukul 12 siang. Makanan yang diantar menggunakan mobil box ini langsung didistribusikan ke aula sekolah untuk dibagikan ke setiap kelas 10 dan 11.
Secara bergantian, perwakilan siswa mengantre untuk mengambil jatah setiap kelas mereka. Setelah terdistribusi, mereka secara bersama-sama menikmati menu yang telah disediakan dari penyedia jasa program makan bergizi gratis. Di hari kedua ini, menu yang disediakan yakni telur dadar, tempe goreng, sayur, nasi, dan buah pepaya atau semangka. Sejumlah siswa mengaku porsi makanan yang mereka terima di hari kedua ini sudah memenuhi syarat 4 sehat dan kurang susu. Untuk porsi bagi perempuan itu sudah sangat cukup, bahkan itu lebih dari kata cukup. Tapi untuk yang cowok-cowok itu kemarin pada bilang kalau mereka masih kurang sedikit porsinya. Lalu untuk porsi kemarin itu ada lauknya, ada ayam, tahu, ada juga buah semangka, dan juga ada sayurnya. Nah untuk ayamnya itu untuk rasanya udah pas, udah sangat enak. Tapi untuk yang sayurnya itu masih agak hambar, mungkin bisa ditambahkan untuk garamnya. Lalu untuk semangkanya juga udah pas banget, rasanya manis banget. Lalu untuk tahunya itu gede banget dan pas banget buat porsi bagi kita semua. Sementara itu, Kabid Pembinaan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang juga PLT Kacap Dindik Wilayah 1, Sunarto mengatakan hasil pantauan yang dilakukannya berjalan lancar. Menu yang berbeda dengan hari sebelumnya membuat anak-anak tidak jenuh dan menikmatinya. Kami memantau pelaksanaan program makan bergizi gratis yang ini di SMA Negeri 4 berjalan dengan lancar. Menunya berbeda dengan menu hari yang kemarin. Jadi ini tentu ada variasi menu yang membuat anak-anak senang, dan harapan kami nanti hari-hari berikutnya juga menu ini bisa terus bervariasi. Total siswa kelas 10 dan 11 SMA Negeri 4 Kota Semarang yang menerima manfaat program makan bergizi gratis ini mencapai 789 siswa. Sedangkan total siswa setempat mencapai 1.188 orang. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara, pemerintah Kota Solo, Jawa Tengah belum menerima petunjuk teknis soal pelaksanaan program makanan bergizi gratis. Pemerintah Kota Solo masih mencari informasi bagaimana dan di mana program tersebut akan dilaksanakan. Walau menjadi salah satu kota yang menjadi lokasi uji coba, Kota Solo, Jawa Tengah belum melaksanakan program makan bergizi gratis. Beberapa waktu lalu sempat digelar pelatihan bagi juru masak untuk program ini. Pada kenyataannya, pada hari Senin 6 Januari 2025, Solo belum memulai program makan bergizi gratis di sekolah-sekolah. Sekretaris Daerah Kota Solo mengatakan pihaknya masih mencari informasi terkait hal ini. Badan Gizi Nasional disebut sudah menyiapkan sejumlah dapur terpusat, namun belum ada koordinasi soal kapan dan sekolah mana saja yang menjadi sasaran nantinya. Sampai saat ini kalau kami dari pemerintah Kota Surakarta belum mendapatkan informasi terkait pelaksanaan MBG. Cuma tadi pagi saya dapat info dari teman bahwa ada 2 lokasi di Kota Solo yang mau menjalankan, itu di Jebres dan Laweyan ya, kecamatan ya, Jebres dan di Laweyan. Makanya hari ini saya akan coba koordinasikan ke dinas sama SPPG-nya itu mana, kita mungkin harus berkoordinasi untuk sasarannya, ya kan, untuk sasarannya. Tapi intinya Pemkot itu mendukung kalau ini memang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional, ya kita dukung. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi juga belum mulai bekerja. Badan Gizi Nasional selaku pelaksana program diharapkan segera berkoordinasi dengan pemerintah kota agar nantinya program ini berjalan lancar saat mulai digelar. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meminta masyarakat untuk bersabar terkait wacana digunakannya kembali ujian nasional atau UN sebagai syarat kelulusan siswa SD hingga SMA. Saat ditanya mengenai wacana penerapan kembali ujian nasional sebagai penentu kelulusan sekolah, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menjawab untuk menunggu hingga ada pengumuman dari pemerintah. Sementara itu soal kurikulum Merdeka, Abdul Muti mengaku belum akan melakukan evaluasi, sehingga saat ini kurikulum Merdeka dan K13 masih tetap digunakan.
Sedangkan saat ini yang mulai disiapkan oleh Kemendikbudristek yakni pendekatan deep learning. Kajian akademik soal deep learning ini sudah selesai, sehingga tinggal menunggu masukan dari masyarakat. Harapannya, saat diambil kebijakan terkait hal ini bisa meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Soal UN nanti tunggu sampai ada pengumuman ya. Evaluasi kurikulum merdeka gimana Pak? Kita sekarang belum ada evaluasi itu, jadi kebijakan kita sekarang kurikulum merdeka dan kurikulum K13 dua-duanya masih berlaku. Yang sedang kita siapkan itu adalah pendekatan deep learning yang sekarang proses kajian akademiknya sudah selesai dan kami menunggu masukan dari masyarakat untuk penyempurnaan kajian akademik itu sehingga nanti pada saat kita ambil kebijakan mudah-mudahan bisa menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Terima kasih Pak. Sementara soal wacana libur sekolah selama puasa pada bulan Ramadan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan masih harus dibahas bersama lintas kementerian dan menjadi keputusan bersama. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. 45 ekor sapi di Kabupaten Sragen terjangkit PMK. 2 ekor sapi mati. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Sarana Baban. Sebanyak 45 ekor sapi milik kelompok peternak di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sejak 2 pekan terakhir terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit mulut dan kuku atau PMK menyerang ternak sapi di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Dari 45 ekor sapi milik kelompok ternak Eko Upoyo di Desa Tenggak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, 2 ekor sapi dilaporkan mati, sementara sisanya dilaporkan terjangkit virus PMK. Sapi yang terjangkit PMK mengalami gejala seperti mulut berbusa, luka pada kuku, bahkan banyak yang tidak bisa berdiri. Penyebaran virus terbilang cepat meski telah dilakukan penyuntikan pada hewan-hewan yang sakit dan penyemprotan disinfektan pada kandang. Namun hingga saat ini, belum ada tanda-tanda kesembuhan pada ternak yang terinfeksi penyakit mulut dan kuku. Totalnya sebelum mati itu jumlahnya 45 ekor. Ternyata untuk di kandang ternak Eko Upoyo yaitu 2 ekor yang meninggal, terus yang di kampung 2 ekor. Ini tadi yang sakit ada berapa Pak ya? Yang sakit dulu itu 10, sekarang sudah kena semua. Sudah kena semua ya Pak ya? Oh, iya. Yang diharapkan dari peternak yaitu untuk divaksin supaya ternak tersebut biar sehat atau penyakit PMK itu menghilang. Data dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen mencatat hingga awal tahun 2025 jumlah sapi yang terserang PMK sebanyak 746 kasus dengan rincian kasus aktif 675 ekor, kasus baru 21 ekor, sembuh 7 ekor, dan yang mati sebanyak 64 ekor sapi. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Sragen, Jawa Tengah. Kita beralih ke sorotan lainnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo juga turut merespon terkait pemberhentian pelatih Sintayong oleh PSSI soal pelatih pengganti. Jokowi sempat memberi kode jika dirinya sudah mendapatkan bocoran. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyebut PSSI pasti sudah memiliki evaluasi dan tentunya sudah melalui proses yang panjang soal pemberhentian pelatih Sintayong. Soal pelatih pengganti Sintayong, Jokowi sempat memberi kode jika dirinya mendapatkan bocoran. Coach Sintayong kan sudah 4 tahun, ya. Kemudian ada keputusan dari PSSI yang itu saya kira juga sudah melalui pertimbangan yang matang, mungkin sudah dievaluasi setiap tahunnya, saya kira
yang paling penting pelatih berikutnya bisa lebih baik dari Coach Shin. Seneng dan nggak seneng saya dengan Coach Sintayong. Kalau ditanyakan seneng atau nggak seneng, saya seneng. Tapi sekali lagi saya kira PSSI juga memiliki pertimbangan dalam mengevaluasi setiap pelatih timnas kita. Tim nasional Indonesia tengah berada di titik krusial di mana masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Diharapkan pemecatan Sintayong ini tidak sampai mengganggu kondisi tim nasional. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Masih dari Solo, berbekal persiapan yang lebih matang dan materi skuad mumpuni, Ksatria Bengawan Solo mematok target tinggi di IBL musim depan. Mentok di babak play-off IBL musim lalu, tim kebanggaan Kota Solo kini mematok target juara. Bukan tanpa alasan, Ksatria Bengawan Solo mematok target tinggi di musim baru IBL mendatang. Berbekal sejumlah persiapan mulai dari mendatangkan pemain berkualitas hingga serangkaian uji coba yang sudah dilakukan, tim optimis musim depan bisa meraih juara. Sederet pemain baru seperti Abraham Wenas, Randi Adi Prasetya, Ponsianus Nyoman Indrawan, dan Indra Muhammad langsung nyetel dengan bintang lama klub. Permainan Kevin Moses Putirai pun semakin meledak, ditambah performa bagus dari Nuke Trisaputra. Musim lalu di dalam debutnya, anak asuh Efri Meldi ini berhasil menembus babak play-off. Tentu target musim ini akan diraih, namun secara bertahap untuk kemudian mendaki tangga juara. Target kita sih tahapannya satu-satu dulu ya. Kita ngomongin kita dapat peringkat yang bagus dulu, masuk play-off. Kita lewatin play-off lagi, jadi kita bisa dapat semifinal. Pelan-pelan dari semifinal juga bisa naik kita ke final. Jadi kita tetap sebisa mungkin kita targetnya pasti kita maunya juara. Karena buat kita Solo udah kangen buat juara. Itu aja. Target ini diharapkan tidak menjadi beban dan bisa dicapai secara bertahap. Sebagai tim muda di IBL, Ksatria Bengawan Solo membutuhkan banyak jam terbang. Sebab masih ada tim kuat baik secara tradisi maupun permainan seperti Satria Muda dan Pelita Jaya. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Sarana Baban, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.